Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Pada malam hari yang cerah ini, kita bersyukur pada Allah atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya, serta kita akan melapaskan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan terus melanjutkan praktikum. Jadi setelah membahas soal praktikum, bahas soal praktikum hanya untuk satu tujuan, agar mahasiswa Indonesia dapat berwarna kesehariannya dalam belajar teori peluang. Nah, kita akan lihat apa yang akan kita bicarakan praktikum pendahuluan R ini untuk jilid yang kelima. Oke, kita sama-sama kita buka R kita. Kita share R. Oke, ini R, share. Kita coba bersihkan dulu R kita. Kita ambil edit, clear console. Oke, kita buka Windows, kita script file, kita ambil vertikal. Oke, ini sudah vertikal. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan 4, kita sudah lihat betapa rumitnya kalau data itu panjang. Karena pada pertemuan 4 kita lihat potong satu data, pertama rata-ratakan dulu, potong satu, rata-ratakan lagi, hapus satu, rata-ratakan lagi, hapus satu, rata-ratakan lagi. Jadi kerjanya banyak. Dapatkan lagi trend line, kalikan lagi dengan seasonal, dapatkan pastinya dulu seasonal. Jadi caranya itu kalau datanya sedikit, bagus, kita agak enjoy dalam melaksanakan. Tetapi jika datanya banyak, contoh seperti data banyak kalau kita ketik air passenger, kita ambil di sini misalnya air passenger, air passenger. Nah, ini datanya banyak nih, datanya dari tahun 49 sampai 60, dari Januari sampai Desember. Ini kalau kita lakukan hapus data pertama, rata-ratakan lagi, hapus data pertama, rata-ratakan lagi, seperti pada pertemuan yang sebelumnya, ini akan sangat ribet dan dipastikan malas juga jadinya. Nah, sekarang pada pertemuan yang kelima ini ada enggak cara yang lebih mudah? Ada. Nah, ini kesimpulan kita ada. Kita lihat vertically. Nah, nih. Oke, kita buka Windows vertically. Nah, dalam R itu ada nama bahasanya decompose. Nah, decompose diikuti oleh data dalam format time series type jenis multiplikatif. Nah, kita berbicara multiplikatif. Jadi kalau kita ambil contoh data sebelumnya DTS, ini data sebelumnya. Nah, nih. Jadi data sebelum kita ini DTS. Nah, kita format ke dalam bentuk time series dulu, namanya DTSX. Ingat time series TS, oke. DTS, oke. Start sama dengan C dari tahun 1998, mulai kuartil 1, frekuensi 4, karena dia per 3 bulan, 4. Nah, ini kita enter, kita tengok DTSX. Nah, datanya sudah dalam bentuk format time series. Kalau kita mau plotkan seperti
Teori pada jilid keempat, kalau kita DTSX, oke, kita enter, maka kita lihat datanya ini, itu trennya ada naik dan memiliki pola yang sama untuk satu periode. Satu periode itu 1 tahun. Jadi saat 1998, 99 sama pola datanya 99 dengan 2000. Walaupun tidak sama besarnya, tapi polanya sama. Dia meningkat pada waktu-waktu yang sama. Oke. Oke, pada waktu-waktu kuartal ketiga dia naik, semuanya kuartal 3 naik. Oke. Nah, kita sudah coba di pertemuan keempat bagaimana kita menggunakan moving average, center moving average, day seasonal, seasonal, trend. Nah, kita sudah lihat. Untuk mendapatkan data barunya, tren kali itu dapatkan estimasi tren dikali seasonal. Nah, dalam cara yang sekarang kita perkenalkan, kita ketik decompose. Oke, ini decompose pakai D atau tidak kita tengok dulu. Decompose tidak pakai D. Buka kurung, namanya DTSX. Di sini types. Ini adalah multiplicative. Oke. Types multiplicative. Type sama dengan, kita besarkan dulu, maksimalkan. Type sama dengan multiplicative. Multiplicative. Oke, ini dia. Enter, tutup. Nah, kita lihat dalam decompose ini, dia telah mengeluarkan seasonal. Coba tengok seasonalnya sama semuanya. Ini seasonal tahun pertama. Ini seasonal tahun kedua. Ini seasonal tahun ketiga. Sama aja. Untuk setiap kuartal satunya nilainya sama. Nah, ini seasonal. Dan ini trend line. Nah, trend lainnya ada. Nah, cuman permasalahannya, di decompose ini dia tidak memberikan nilai estimasi. Nah, sebenarnya kita tahu estimasi itu kan seasonal dikali tren, kan itu aja. Seasonal kali tren estimasi. Cuman permasalahannya dalam decompose ini dia tidak memberikan untuk yang pertama itu dia tidak berikan. Nah, itu dia. Ini kan kita tahu penyebabnya kemarin kita sudah tahu kan seasonal itu adanya pada kuartal ketiga. Dan kita bahas kemarin kenapa seperti itu terjadi. Karena dia dipotong satu, terus nanti terakhirnya sisa 2. Nah, kalau mau kita lihat, sebenarnya kan udah, kalau kita melihat hasil yang diberikan, seasonal kita kan tidak perlu cari lagi. Seasonal sudah ada. Ini kan kita tidak perlu lagi cari seasonal. Dia moving average, center moving average itu kan kegunaannya untuk mencari seasonal. Dengan adanya seasonal, kita tidak perlu lagi kita mencari center moving average dan seterusnya. Cuman sekarang bagaimana cara memanggil satu-satu? Nah, kita coba cek cara memanggil satu-satu. Untuk memanggil seasonal saja, ini kita hapus dulu. Misalnya, ambil tanda panah ke atas di sudut kanan bawah, tanda panah ke atas itu klik saja sampai muncul decompose, terus sampai muncul decompose. Mana dia? Decompose. Nah, ini decompose. Lalu siku 2 kali. Nah, nih. Enter. Nah, dia sudah memberikan hanya seasonal. Seasonal. Jadi kalau kita lihat season, kita season saja kita buat kita kasih nama season. Nah, kita kasih nama sis saja, oke. Kecil kurang. Enter sis. Maka kita sudah mengetahui seasonalnya. Nah, kita mau menjadikan dia S numerik. Nah, kita coba ses biasa, ses. Katakan ses 1. Kita coba tes S numerik, S dot numerik. Ses. Nah, apa yang terjadi kita tengok saja ses 1.
Nah, ternyata datanya itu sudah pola seperti biasa. Nih, setiap 4 data dia sama. Setiap 4 data dia sama. Setiap 4 data dia sama. Nah, apa keperluannya ini gitu? Kadang-kadang kita memerlukan yang pertama ini saja. Ya, kadang-kadang kita memerlukan pertama saja kan. Kemarin kan kalau mau pakai yang untuk seluruh data kita pakai bahasa REP. Nah, bahasa REP baru muncul nih semua. Tetapi dalam kasus decompose dia sudah mengeluarkan sendiri. Oke. Sekarang kita coba lihat decompose tadi sikunya. Sekarang kita buat 2. Kita lihat dulu 2, kita hapus sesnya dulu. Dia memberikan apa? Enter. Nah, ternyata dia memberikan tren. Jadi kalau tren dia kurung siku 2. Kita kasih nama tren. Ambil tanda panah ke atas. Kasih nama tren. Nah, tren. Enter. Nah, jadi kita sudah mempunyai seasonal, ses, kita sudah mempunyai tren. Nah, estimasi itu kan kemarin seasonal kali tren. Nah, estimasi itu adalah kemarin kan ses seasonal kali tren. Nah, kita lihat estimasi di sini. Nah, estimasinya kan tetap di sini tidak penuh. Ada kosong. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau kita bandingkan dengan data semula, DTS, ini data DTS. Kalau mau kita grafikkan, jadi DTSX, ini dia kuartil, ini kuartil. Kalau kita plot DTSX dan kita buat lines, di bawahnya kita kasih lines, ambil Windows, kembali ke konsol, kita ambil lines. Di sini tentu kita katakan estimasi. Nah, kita lihat grafiknya seperti apa gitu. Grafiknya. Nah, nampak di sini grafiknya. Yang di awal ini dia kosong. Nah, dan yang di tengah dia juga di akhir dia kosong. Dia hanya bisa sama dengan data yang kosong di tengah tadi. Tapi oke lah. Kita bisa cukup puas dengan hanya memanggil decompose. Jadi coba kita ulang, kita mau mendapatkan seasonal misalnya. Dari data tadi, DTS kita ini, data awal, kita ingin mendapatkan seasonal. Kan ada keuntungan kalau sebelumnya cari 4 rata-rata, lalu hapuskan 1. Kalau sekarang tidak, kita sudah langsung seasonal. Ses yaitu decompose. Compose. DTS, ingat datanya ini harus DTSX dalam bentuk time series, tidak boleh tidak. Types sama dengan titik apa, koma, tanda kutip, multiplikatif, tutup dengan tanda kutip lagi, tanda kutip, lalu tutup kurung. Nah, ini ses kita. Salah, ses kita pakai kurung 1, lupa. Kurung 1, kurungnya 2 kali, 1. Oke, sedangkan untuk tren, ini 2. Ini kasih tren. Nah, sedangkan estimasi adalah ses kali tren. Ses kali tren. Enter. Nah, sekarang coba kita manfaatkan rumus ini untuk data air passenger. Kita katakan data kita DT air passenger. Air passenger. Passengers. Kita lihat DT kita. Nah, coba kita panggil sesnya. Ses, oke. Decompose.
DT karena sudah dalam time series, tidak masalah. Types equal to sama dengan kutip multiplikatif. Tutup. Oke. Enter. Belum, lupa lagi. Kurung sikunya. 1, enter. Sedangkan tren, ambil dulu tanda panah. Nah, ganti ini 2. Sedangkan tren diganti tren. Oke, coba kita lihat ses. Kita lihat estimasi. Estimasi yaitu ses kali tren. Nah, coba kita plot. Pertama sekali kita plot adalah DT. Kita kasih warna col. Tadi kita tidak kasih warna col red. Kita kasih red. Sedangkan yang satu lagi lines. Ini adalah estimasi. Ini kita lihat call-nya blue. Sel blue. Enter. Kurung enter. Nah, kita lihat grafik yang dihasilkan. Ambil Windows, ambil grafik. Nah, sini nampak ya. Ini nampak. Kan cantik ini. Yang warna biru itu adalah estimasi. Sedangkan yang warna merah adalah data sebenar. Jadi kita lihat hanya data awal saja dia yang tidak bisa. Tengok nih. Data awal saja yang dia tidak bisa. Dan data akhir juga. 6 data awal dan 6 data akhir. 6 data awal, 6 data akhir itu aja yang dia tidak bisa untuk melaksanakannya. Jadi kalau begitu kan kita hemat jadinya, cara kita jadi mudah untuk seberapapun datanya kita hanya tinggal ses trend, estimasi gitu. Coba kita lihat estimasi kita, estimasi dater. Nah, coba lihat kan betul kan? 6 data di awal nggak ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 di akhir nggak ada juga. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu kita sudah lihat banyak keuntungan yang kita dapat dengan masalah dekompos. Jadi kita lihat tadi, kita sudah memperlihatkan kepada mahasiswa Indonesia dengan menggunakan bahasa dekompos, kita sudah banyak hemat waktu kalau kita bandingkan dengan pertemuan keempat. Di pertemuan keempat kita sudah lihat bagaimana cara yang rumit, cara berkelok-kelok. Hanya untuk mendapatkan seasonal. Nah, itu tadi. Kalau di sini, hanya menggunakan bahasa dekompos, ambil seasonal, ambil tren, kalikan, selesai. Ya kan? Selesai saja. Jadi cukup yang bagus, luar biasa sekali. Nah, sekarang tentu alternatifnya lagi yang kita inginkan, bagaimana cara mengatasi kalau untuk data pertama tadi. Nah, ini yang penting kita bahas sekarang. Nah, kalau begitu, kalau kita ingin lengkap datanya full, nah, kita pakai rumus tren kemarin. Kita pakai rumus tren. Kalau mau kita pakai rumusnya full, bagaimana caranya? Itu tentu kita pakai cara yang kemarin kita keluarkan indeks. Oke, kita keluarkan indeks dulu. Indeks. Oh, kita ambil N data. N tadi DT itu R passenger. DT R passenger kita rubah ke dalam S numerik. Kita mau cari length data. Jadi langkah pertama kita dapatkan I-nya dulu, indeksnya. Yaitu dengan merubah S dot numerik terhadap DT. DT tadi R passenger dalam time series. Kita ambil II. Nah, ini sudah data biasa. Ambil N. N itu adalah length data. Length II jadi lagi. Length II. Tadi kita nama II.
Jadi NN, nah nilai. Jadi N itu jumlah datanya adalah 144. Jadi kita memerlukan nilai T perioda, oke, nilai T itu adalah C1 sampai NN. 1 sampai NN. Jadi TT kita 1, 2, 3, 4 sampai 144. Dan kita memerlukan data yang tidak dalam time series. Tadi kita sebut dia tadi adalah II. Kita punya II. II data yang tidak dalam time series. Langkah berikutnya kita modelkan trend line. Nah, kita modelkan trend. Trend kita adalah apa dia? LM, linear model. Y-nya itu II. Dan X-nya itu tanda seperti tanda cacing. Adalah TT. Enter. Trend. Nah, kita memerlukan trend. Ini persamaan trend kita. Kita memerlukan AA. Ingat, cara mengambil AA adalah S dot numerik. Jangan lupa numerik. S dot numerik. Trend. Oke, numerik trend. Kurung 2. Kurung 1. Dan di sini 1. Coba kita lihat AA double. Nggak bisa dia S dot numerik. Mana kemarin caranya? S dan numerik trend. Coba kita ambil S numerik trend. Apa dihasilkan? Trend. Wah, nggak mau. S numerik trend. Gimana caranya? Kemarin kita lihat program kita yang kemarin caranya adalah Windows pertemuan 1. Caranya kemarin menggunakan bahasa S numerik OLM-nya. S numerik LM kurung sikunya di dalam. Oke. Kita panggil balik. Kita lupa ya. Konsol, ini dia. S numerik LM rupanya. AA. Ya, pakai kur panas saja. S numerik. Ini dia. LM. LM. II. MII. Ini TT. Ini kemarin caranya, ini dia. TT. Sudah itu, kita lihat lagi, lupa. Kemarin caranya tutup kurung dulu, setelah itu ambil 1 siku. Oke. Biasa tuh orang lupa biasa tuh. Ini 1. Ini 1. Oke. Nah, ini AA-nya. BB-nya berarti di sini 2. Ini BB. Oke, kita dapatkan AA. Ini BB. Nah, sekarang tren asli, tren yang benar, tren X itu adalah AA ditambah BB dikali dengan TT. Ini tren X kita. Nah, ini dia. Jadi dikalikan dengan seasonal. Jadi trend X dikali dengan seasonal. Jadi seasonal tadi adalah seasonal nomor berapa tadi seasonal? Kita tengok lagi seasonal tadi, ses tadi. Ses. Nah, ses nih dia. Ses nih dia. Copy. Nah, ini. Kita ambil ke bawah ses. Ambil dulu ses. Survei. Panggil ses. Nah, sekarang ses ini kita lihat kan masih dalam numerik.
Sedangkan data kita tadi trend X dalam data biasa. Jadi robahlah ses ini ke dalam ses numerik ses X. Berarti S numerik S dot numerik ses. Nah, jadi ses sekarang kita sudah bentuk biasa. Baru kita kalikan tren tadi, tren X. Kali dengan ses X. Kali dengan ses X. Nah, ini dia sekarang nih hasilnya. Nah, kita mau lihat polanya lagi seperti time series. Nah, kasih nama dulu hasil. Kasih nama hasil X misalnya. Enter. Nah, hasil X ini kita rubah ke dalam time series. Hasil adalah TS hasil X. Hasil X start sama dengan C 1949 tadi mulai dari 1. Frekuensinya 12 karena dia per bulan kan. Kalau tadi 4 karena dia per kuartil. Oke, kita enter lagi hasil. Hasil. Nah, kita coba gambarkan plot. Tadi plot namanya DT yang dalam time series. Call rate. Yang satu lagi estimasi lines. Lines tadi hasil. Di sini call blue. Call blue. Enter. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah sama? Nah, ini baru nampak datanya lengkap. Beda dengan tadi kan. Kalau sekarang dia sudah sama-sama dari awal. Di awalnya 6, di akhirnya juga 6. Nah, ini tadi cara yang kita gunakan untuk untuk mengakal-akali data 6 data di awal, 6 data di akhir. Jadi kalau begitu, kita sudah lihat bagaimana yang kita lakukan ini untuk memanipulasi data. Jadi manipulasi data itu penting. Jadi kesimpulan praktikum pada kesempatan kali ini adalah pertama kita menggunakan bahasa dekompos adalah untuk mendapatkan seasonal dan trend yang secara otomatis untuk seperti apapun banyaknya data. Karena ada kelemahan data di awal dan di akhir dikurangi, maka kita tutupi dengan cara mengakal-akali data tadi. Dengan cara adalah kita praktekkan tadi. Jadi saya sudah sampaikan pertemuan kelima ini sangat menarik. Kita menggunakan bahasa dekompos dan kita sekaligus memanipulasi data sehingga bisa hasilnya sama banyak dengan data yang sebenarnya. Perhatikan permainan di S numerik dan data time series. Kapan dia data time series, kapan dia harus dalam bentuk S numerik, itu harus diperhatikan baik-baik. Terima kasih, saya rasa pertemuan pada hari ini cukup baik. Kita jumpa pada praktikum sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.